Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apakah dalam pentingnya bahasa Arab dalam ibadah haji atau maupun umroh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang bahasa Arab untuk kita perjalanan ibadah haji memang penting sebenarnya. Apalagi untuk seorang pembimbing atau seorang petugas dalam melaksanakan ibadah haji. Dikarenakan dalam petugas itu kan ada ketua kloter, ada ketua pembimbing, ada tim dokter, dan ada karom dan karu. Nah, biasanya orang-orang itu memang sedikit harus memahami bahasa Arab. Dikarenakan kan ada hubungan dengan orang-orang Arab. Kayak kita masuk ke airport, di sana juga semuanya memakai bahasa Arab. Terus kegiatan sehari-hari yang ada hubungannya dengan orang-orang Saudi itu juga harus pakai bahasa Arab. Tetapi sebetulnya kalau untuk sekarang dikarenakan jamaah haji Indonesia paling terbanyak, bukannya tidak penting itu bahasa Arab itu. Bahkan orang-orang sana juga sudah mulai memakai bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahkan di Mekah dan di Madinah, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram itu biasanya askar-askar juga sudah hampir bisa berbahasa Indonesia, berbahasa kita, dikarenakan jamaah kita yang paling banyak. Yang paling banyak jamaahnya. Makanya orang-orang Saudi pun, bahkan katanya sekarang di Saudi pun dikarenakan segala sesuatunya mau diambil sama orang Saudi, bahkan ke jamaah haji dan umroh Indonesia itu paling terbanyak. Sekarang orang-orang mudanya dari Saudi itu sudah mulai belajar bahasa Indonesia, dikarenakan itu kan bahasa umum. Apalagi yang jualan-jualan, pedagang-pedagang itu hampir mafhum bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya bukan tidak penting, ya penting, emang penting. Tapi di sisi lain juga insya Allah walaupun kita tidak paham dengan bahasa Arab, untuk perjalanan ibadah haji dan ibadah umroh insya Allah tidak ada kendala, tidak ada halangan. Dikarenakan orang-orang Saudi pun, orang Mekah pun sekarang sudah mulai menguasai bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahkan Saudi menargetkan nanti tahun 2030 itu, yaitu kedatangan jamaahnya itu berjuta-juta, baik haji maupun umroh. Makanya dipersiapkan sedemikian rupa oleh pemerintah Saudi agar ketika datang jamaah Indonesia, orang Saudi harus bisa bahasa Indonesia. Katanya untuk mutawinya harus bisa bahasa Indonesia. Itu kan nanti kan semuanya diserahkan sama orang Saudi ke depannya. Jadi memang perlu kita memahami bahasa Arab, apalagi untuk pembimbing ya, apalagi untuk petugas, dikarenakan bisa langsung hubungan dengan orang Saudi. Memang penting ya, penting sebenarnya. Tetapi ke depannya jadi bukan jadi halangan kita berangkat ke Mekah dengan tidak bisa bahasa Arab, itu bukan halangan. Kita berangkat aja, kakek-kakek juga yang dari daerah bisa juga ibadah di tanah suci gitu lah ya. Jadi insya Allah memang penting untuk hubungan petugas gitu hanya antara petugas Indonesia dengan petugas Saudi itu diperlukan dengan bahasa Arab biasanya. Makanya di antara syarat pembimbing itu kan yang pertama selain pengalaman dalam melaksanakan ibadah haji, tahu dengan ilmu manasik haji, ya sedikitnya dia juga harus paham dengan bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya itu ya harus bahasa Amiyah di sana. Kan bahasa Arab orang Arab sendiri dengan bahasa Arab yang ada di kitab, yang ada di Quran atau yang ada kursus itu bukannya sangat beda, memang ada perbedaan. Gitu kan, ada bahasa Urdu, ada bahasa Bedawinya gitu kan. Kayak kalau kita bahasa Arabnya air itu kan maun. Tapi kalau di sana kan bukan maun lagi, moya gitu kan ya. Moya itu bahasanya memang bahasa biasa lah. Gitu lah, memang setiap daerah juga kan ada bahasa daerahnya. Nah, kayak gitulah. Memang perlulah bahasa Arab juga.
Tetapi untuk jamaah yang bukan petugas, insya Allah walaupun tidak paham dengan bahasa Arab, untuk ibadah insya Allah akan lancar. Itu dikarenakan banyak petugas terutama untuk ibadah haji, memang petugasnya luar biasa dari Indonesia. Itu benar. Terus yang selanjutnya pertanyaan kedua, apakah seorang pembimbing haji harus bisa bahasa Arab atau tidak? Gitu? Memang harus pahamlah sedikitnya dengan bahasa Arab. Dikarenakan pembimbing itu harus ada sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat pembimbing itu, yaitu yang pertama dibina dulu kurang lebih 10 hari. Lalu di antara syaratnya itu harus bisa bahasa Inggris. Kalau tidak bahasa Inggris harus bisa bahasa Arab, gitulahnya. Jadi memang pembimbing itu harus bisa berbahasa Arab. Terus yang selanjutnya, yang bagaimana caranya berkomunikasi atau koordinasi, kan seorang pembimbing itu kan sangkutannya dengan komunikasi atau koordinasi dengan para jemaah gitu ya Pak. Nah selain orang Indonesia kayak gitu gimana ya Pak? Dengan jemaah yang lainnya ya, gitu? Selain dari Indonesia gitu. Oh, gimana ya? Berdasarkan pengalaman Bapak kayak gitu kan. Kalau biasanya bergaul atau berhubungan dengan jamaah yang luar itu, ya kalau di masjid memang kita campur, kita bareng-bareng, tetapi biasanya dengan isyarat juga dia juga tahu gitu lah ya. Tapi dah memang bahasanya kan beda-beda. Kita tidak tahu ini orang mana bahasanya gimana, orang Indonesia dengan bahasanya gimana. Tetapi kayaknya sudah ketentuan dari Allah itu. Ketika kita bareng-bareng di masjid di Arafah, di mana pertemuan dengan orang luar selain Indonesia, ya dengan isyarat juga dia juga ngerti gitu. Untuk hubungannya gitu kan. Tapi dah sebetulnya tidak terlalu sering sih berhubungan langsung dengan orang-orang yang lain, dikarenakan kebanyakan jamaah haji dari Indonesia, ya kita kumpulnya itu dengan orang-orang Indonesia juga gitu. Karena kan kalau haji Arafah khusus Indonesia, Muzdalifah khusus Indonesia, Mina khusus Indonesia. Sebetulnya ketika kita kumpul-kumpul bareng dengan orang lain juga, ya dikarenakan kebanyakan orang Indonesia, jadi enggak sulit lah. Orang yang awam juga, orang yang dari daerah juga bisa, itulahnya dengan isyarat. Walaupun dia juga tidak ngerti, kita pun tidak ngerti gitulahnya. Tetapi insya Allah lah kalau kita datang ke tanah suci, insya Allah bisa berhubungan. Gitu. Pada saling mengerti lah. Gitu. Nah untuk yang terakhir Pak, pernah tidak melihat apakah orang Arab sendiri gitu ya Pak, tidak menggunakan bahasa Arab dalam berbicara gitu? Oh sering. Tadi juga kan awal udah dikatakan orang Saudi juga sekarang sudah mempelajari bahasa kita, bahasa Indonesia, memanggil orang-orang Indonesia bukan ta'al lagi, kemari. Itu murah meriah itu sering. Yang dagang apalagi yang dagang, askar juga, ya Fatimah, haji gitu lah. Itu sering. Misalkan ini jalan kan biasanya bahasa Arabnya torik kan biasanya gitu. Orang Saudi juga sekarang awas ini jalan. Sering. Itu tadi juga disebutkan untuk persiapan yang akan datang, pemerintah Arab Saudi itu mempersiapkan kursus untuk bahasa Indonesia untuk melayani jamaah haji atau jamaah umrah Indonesia. Kan kalau sekarang umrah misalkan, umrah kita ikut ke travel. Nanti travel di sana mencari orang Indonesia yang paham dengan bahasa Arab, istilahnya TKW atau istilahnya mahasiswa untuk menjemput jamaah umrah atau jamaah haji. Itu. Nah, sekarang mah orang Saudinya menyiapkan anak-anak mudanya untuk bisa berbahasa Indonesia. Nanti mutawibnya yang kita misalkan masuk bis, ketika datang nanti mutawibnya itu berbahasa Indonesia pada orang Arab. Saya juga sering melihat itunya pejabatnya juga ada yang bisa berbahasa Indonesia. Itulahnya apalagi misalkan ada yang kerja kan, banyak yang kerja misalkan denungannya itu kan biasanya juga bisa bahasa Indonesia. Itu sering memang sekarang udah bahasa biasa lah. Bahasa kita sudah pada dimengerti orang-orang Saudi. Bahkan dia juga belajar. Apalagi yang jualan kan harus laku kan. Harus ini murah meriah kan gitu kan. Ini halal gitu kan. Itu sering. Itu banyak bahkan. Hampir sekarang ya mendominasi juga itu bahasa Indonesia.
Terus apa lagi? Udah Pak, terima kasih atas waktunya gitu, paling segitu aja dari kami gitu Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi memang tidak ada hambatan lah, kita nggak bisa bahasa Arab juga. Ya memang kalau untuk pembimbing, kalau untuk petugas ya sedikitnya kita harus tahu lah. Jangan sampai tidak tahu ini bahasa Arabnya gitu. Walaupun kita tidak bisa mengucapkannya, ngerti-ngerti apa tujuan dari orang Arab mengatakan begini gitu. Ya kalau pembimbing mutlaknya itu memang harus tahu bahasa Arab gitu. Dan rata-rata kalau pembimbing itu pasti sedikitnya bisa berbahasa Arab gitu. Ngerti lah kalau orang lain mengatakan ini, oh ini maksudnya gini gitu lah. Walaupun kita tidak bisa mengatakan, misalkan pernah saya juga ditanya memang bahasanya agak cepat, tapi bisa dimengerti. Katanya, kamu dari kloter mana? Kamu dari orang mana? Ada kartu enggak? Gitu lahnya. Oh iya maksudnya begitu. Udah lihat ini kartunya, ini nomor maktabnya, ini yang masuk. Terus umroh yang keberapa lah kata kurang begitunya, kata kita umroh yang keberapa? Oh saya ini umroh yang sunat, katanya. Yang kedua kalinya melaksanakan sunat. Alhamdulillah bisa lah.